Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus. Saya, Nur Wahida, selaku pemateri pertama, Jamlia sebagai pemateri kedua, dan Husbania sebagai pemateri ketiga. Pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Apa itu inklusi? Istilah inklusi berasal dari bahasa Inggris inclusion, yang berarti sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah. Inklusi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak yang memungkinkan setiap individu merasa diterima dan dihargai. Jadi, pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus itu seperti apa sih? Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, menyebutkan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik umumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Jamlia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tujuan pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada dua pokok tujuan. Tujuan yang pertama itu tujuan penyelenggara pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang poin pertama, memberikan kesempatan yang merata. Nah, maksud dari kesempatan yang merata di sini itu tertuju pada anak-anak bangsa, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan melihat sistem pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di Indonesia saat ini yang masih sangat jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Nah, dengan penyelenggara pendidikan inklusi ini bisa meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman. Yang terakhir, memenuhi amanat konstitusi. Nah, adapun tujuan guru dalam pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama, memperoleh kesempatan belajar dengan cara setting inklusif. Yang kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Yang ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Yang keempat, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara proaktif, kreatif, dan kritis. Nah, yang terakhir, bersikap positif terhadap orang tua
masyarakat, dan anak dalam situasi yang beragam. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kendala-kendala penerapan pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, adapun kendalanya terdapat 4. Yang pertama, minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi. Yang kedua, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru di sekolah. Yang ketiga, sistem kurikulum pendidikan umum yang ada pada sekarang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Nah, yang terakhir, guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa yang difabel. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husbania. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Jamlia, yaitu ada 8 komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah inklusi, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua kurikulum, yang ketiga tenaga pendidik, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima penilaian dan sertifikasi, yang keenam manajemen sekolah, dan ketujuh penghargaan dan seksi, dan kedelapan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan dari materi kami itu adalah setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat keistimewaan untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Di antara tujuannya adalah yang pertama itu untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal. Yang kedua, jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan. Dan yang ketiga, untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.